saat ia melawan pasukan Ming, muncullah seseorang yang bernama Junmo. Ia pun mulai menghabisi semua pasukan yang dimiliki oleh Ming tanpa harus menyentuhnya. Ningki yang melihat itu merasa heran siapa orang tersebut dan kenapa orang itu menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan di sana, Junmo seketika langsung pergi tanpa berbicara apapun. Ningki yang tidak mengenal Junmo lalu berusaha mengejarnya dan memohon agar Junmo menjadikan ia sebagai muridnya. Sesaat Junmo melihat kalau Ningki tidak memiliki bakat sebagai seorang cantrik. Oleh karena itu ia pun mengabaikannya dan langsung pergi dari sana. Faktanya, Junmo merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di akademi karena ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Di saat itu, Ming sengaja mencampurkan racun di minuman anak buahnya karena ia mengetahui kalau saat ini rencana miliknya untuk membunuh Raja Negara Tang sudah gagal total dan Negara Tang mencurigai dirinya. Oleh karena itu, ia terpaksa membunuh semua pasukan yang ia miliki agar identitasnya tidak ketahuan. Di sana, Ming Qi bergegas membawanya pergi karena sebentar lagi pasukan negara Tang akan tiba di sana. Akhirnya, Ming dengan berat hati pergi meninggalkan tempat persembunyiannya itu. Tak lama kemudian, pasukan negara Tang tiba di sana dan melihat beberapa orang tewas di tempat. Karena hal itu, kini semua pasukan tidak bisa mendapatkan bukti siapa orang di balik semuanya ini. Di lain sisi, Ming berpura-pura meminta maaf kepada Zhongyi, Raja Negara Tang, karena negara Yan miliknya sudah mencoba mencelakai Putri Liu kemarin. Sedikit info, akibat negara Yan sudah ditaklukkan oleh negara Tang, kini kedua negara sudah akur satu sama lain. Namun, Ming tetap tidak terima kalau negaranya dikalahkan oleh negara Tang. Maka dari itu, ia selalu berusaha membunuh Zhongyi selaku raja dari negara Tang. Agar dirinya tidak dicurigai, ia pun berpura-pura meminta maaf atas orang-orang negara Yan yang sudah berusaha membunuh Putri Liu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini, Ningki mencoba melihat hasil ujian yang telah ia ikuti. Di sana ia melihat papan pengumuman. Kalau ujian di bidang musik, ia tidak lolos. Hal tersebut membuat ia frustasi dan hendak pergi dari sana. Namun, salah satu siswa di sana menghampirinya sambil mengucapkan selamat. Ningki sesaat merasa kebingungan. Ternyata saat ini, ia menduduki peringkat pertama di ujian matematika dan ujian memanah. Ningki yang tak melihat papan mading yang lainnya jadi penasaran. Setelah ia lihat, ternyata benar, ia peringkat 1 di kedua ujian itu. Seluruh siswa yang mendengarkannya langsung memberikan selamat kepadanya. Singkatnya, hari pertama masuk kelas telah dimulai. Ningki justru terlambat dan terburu-buru agar bisa masuk ke akademi. Di sana ia berlimpas dengan seorang pria dan pria itu memanggilnya sambil menawarkan pertukaran, yaitu Ningki harus memberikan payung hitam miliknya, sedangkan pria itu akan memberikan sebuah gulungan kitab kepadanya. Tentu saja Ningki menolak untuk bertukar dan ia juga tidak mengenal orang tersebut. Dengan sifat yang ia miliki, ia pun acuh tak acuh kepada pria di sana dan pergi dengan sangat tergesa-gesa. Sang di sana tak sengaja menyenggol kereta kuda. Karena kesal, ia pun menendangnya tanpa ia sadari kalau ada seseorang di dalamnya. Faktanya, kakek tua ini merupakan pemimpin kerajaan Tang terdahulu yang digelar sebagai master oleh semua orang karena kekuatannya sebagai seorang cantrik yang tak terkalahkan. Singkatnya, kini seluruh siswa sedang melakukan upacara penyambutan dan kepala sekolah di akademi itu bernama Guru Huang dan salah satu guru pengajar di sana bernama Guru Chao. Mereka pun diabsen satu persatu untuk kehadiran mereka oleh Guru Chao. Setelah itu, mereka yang masuk kelas mencari kursi mereka masing-masing. Di sana, Cuyu memberikan informasi kepada Ningki sambil menunjuk satu persatu siswa di sana.
sambil berkata kalau seluruh siswa merupakan anak orang kaya dan orang tua mereka masing-masing merupakan petinggi di kerajaan. Cuyu meminta untuk tidak membuat onar ke siswa lain kalau Ningki tidak mau dapat masalah. Ningki sesaat hanya tertawa dan tidak memperdulikan semua omongan dari Cuyu. Lalu seluruh siswa baru dibawa ke sebuah perpustakaan kuno yang menyimpan buku-buku untuk menjadikan mereka sebagai seorang cantrik atau penyihir. Dan guru wanita sekaligus penjaga perpustakaan itu bernama Yulian. Dan setelah itu mereka pun dibawa masuk ke dalam perpustakaan. 院的旧书楼，这幢楼收藏了世间的各，而思想这种东西，一旦跃出脑。Di sini, Yulian merupakan penjaga perpustakaan akademi membawa mereka ke ruangan buku lama. Ia meminta mereka mengikuti aturan di perpustakaan itu dan memberitahu agar tidak menyalin buku yang berada di sana, apalagi membawa buku tersebut. Di saat murid akademi di sana membuka buku perpustakaan, tiba-tiba mereka mengalami hal aneh. Murid yang membaca buku itu seketika jatuh pingsan. Ternyata buku itu bisa dibaca untuk orang yang sudah berlatih keras dan memiliki kekuatan di dalam dirinya. Melihat hal itu, murid yang berada di sana segera pergi meninggalkan ruangan perpustakaan. Ningki yang penasaran mencoba membuka kembali buku itu. Alhasil, ia pun merasa pusing dan mual-mual. Dan pada akhirnya, ia pun pingsan di sana. Keesokan harinya, Ningki mencoba kembali ke perpustakaan. Di sini ia kembali membuka buku yang ada di sana, dan tetap saja ia mengalami hal yang sama. Saat ini hanya Ningki dan murid yang bernama Cheng yang merupakan anak petinggi dari kerajaan Tang yang masih bertahan di ruangan tersebut. Hari-harinya dihabiskan hanya bolak-balik kembali ke perpustakaan dan membaca buku di sana. Dan hasilnya, ia pun setiap malam mengalami muntah-muntah akibat efek dari buku tersebut. Lalu singkatnya, di saat Ningki hendak kembali lagi ke perpustakaan, sesaat Yulian memberitahukan kepada Ningki kalau tubuhnya saat ini tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang cantrik atau penyihir. Ia pun menyuruh Ningki untuk kembali dan jangan memaksakan diri, karena Ningki akan bisa mati. Mendengarkan hal itu, Ningki pun menjawab bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi seorang cantrik. Melihat tekad yang kuat yang dimiliki oleh Ningki, Yulian tiba-tiba memberikan kuas kepadanya dan membolehkan ia untuk menyalin buku yang ada di perpustakaan itu. Hal tersebut membuat Ningki menjadi bingung. Seperti yang kita tahu bahwa perpustakaan memiliki aturan untuk melarang siapa saja menyalin buku di sana. Singkat cerita, Sang yang melihat Ningki terbaring lemah merasa sangat sedih karena hanya Ningki yang sayang kepadanya dan cuma Ningki yang ia miliki saat ini. Jika Ningki mati, Sang pun merasa hidupnya tak berguna lagi. Terlihat Ningki terbangun dari tidurnya. Dalam keadaan sakit, ia mencoba meyakinkan Sang bahwa ia tak akan mati semudah itu. Singkatnya, Ningki yang sedang berjalan di akademi bertemu dengan Lukman dan cecunguknya. Di sana, Lukman meremehkan Ningki yang ia anggap Ningki tak akan bisa menjadi seorang cantrik. Hal tersebut membuat Ningki menjadi kesal. Setelah itu, Lukman pun meminta Ningki untuk tidak usah kembali lagi ke perpustakaan akademi, mengingat saat ini Lukman telah menaruh rasa kepada Yulian.
dan tak ingin ada orang lain selain dirinya yang bertemu dengan Yulian di sana. Dengan nada kesal, Ningki berkata kalau ia tidak bisa melarang dirinya untuk pergi ke perpustakaan tersebut, yang dimana keluarga Lukman bukanlah yang mendirikan akademi. Ia juga memberitahu asal-usulnya kenapa ia bisa masuk ke dalam akademi, dan Ningki berkata kalau ia merupakan orang yang sangat ditakuti karena sudah membunuh ratusan orang di medan pertempuran. Mendengarkan hal itu, Lukman dan murid lainnya merasa ketakutan. Tak lama kemudian, Putri Lian mendatangi mereka. Ia meminta murid lainnya untuk segera pergi dari sana. Ningki yang hendak pergi, tiba-tiba ditahan oleh sang putri. Ningki bertanya ke sang putri, alasan kenapa sang putri menahannya untuk pergi. Liu memberitahu kalau ia sebentar lagi akan berulang tahun. Mendengarkan hal itu, Ningki langsung memberi selamat kepada sang putri. Liu memberikan undangan kepada Ningki. Dengan tersenyum, Ningki mengambil undangan itu. 公主府，过2天书院放假，把那事儿给办了的。公主又是。 Singkatnya, Ningki dan Sang yang hendak pergi ke acara ulang tahun putri, tiba-tiba Ningki meminta Sang untuk pergi duluan ke sana. Ningki memberitahu Sang, ia saat ini harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Sebelumnya, Ningki sudah mendapatkan informasi tentang pengkhianat yang telah membunuh Jenderal Lin. Jenderal Lin merupakan pengasuh dari Ningki dan Zoer saat mereka di negara Tang. Ningki yang berada di depan toko itu menunggu sampai situasi di sana menjadi sepi. Setelah ia sendirian, Ningki dengan segera menemui orang tersebut, yang ternyata orang ini merupakan orang yang telah membunuh Jenderal Lin. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang dimana sejak Ningki kecil, ia diasuh oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Lin. Dan saat ini, Ningki hendak membalaskan dendam kematian orang yang ia sayangi. Terlihat, Ningki mencoba mengingatkan tentang peristiwa 15 tahun yang lalu yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. 15年前的事了，我知道。你背后还有谁？ Pria tersebut bernama Suan Wei. Dan Suan Wei sesaat terdiam karena sebelumnya ia tidak mengenal Ningki. 而我的泪，你是来杀我的。时至今日，我才明白。下令斩杀林将军府全家的真凶，林府的那些人头，向我。 Namun tiba-tiba, Suan Wei menyerang Ningki, dan mereka pun saling bertarung satu sama lain. Sesaat Ningki terpojok, dan Suan Wei menanyakan siapa Ningki sebenarnya. Di sana Suan Wei mengingat Ningki yang dulu pernah digendong oleh Jenderal Lin. Akhirnya ia pun menyadari semuanya. Seketika ia menghentikan serangannya itu. Lalu ia pun menangis sambil mengingat masa lalu yang dulu ia pernah mengkhianati Jenderal Lin dan membunuhnya. Sedikit info, Jenderal Lin merupakan orang yang telah mengasuh Ningki sejak kecil. Sambil menangis, Suan Wei menghancurkan toko miliknya sendiri. Ia menyesal pernah mengkhianati Jenderal Lin, karena sedari awal ia tak pernah memiliki niat tersebut. Ia dipaksa oleh seseorang dan dibayar mahal untuk itu. Namun hingga sampai saat ini, uang yang ia terima tidak pernah ia pakai. Terlihat uang tersebut masih ia simpan. Sambil menyebut nama Jenderal Lin, ia pun meminta maaf dan tiba-tiba ia menyerang Ningki dengan parangnya. Ningki lalu dengan sigap mengambil pisau di atas meja dan tak sengaja menusuk Suan Wei. Ternyata Suan Wei sengaja menyerangnya supaya Ningki membunuhnya di sana. Terlihat ia pun sengaja menusuk dirinya sendiri dengan pisau tersebut. Hal itu ia lakukan demi menebus dosa yang telah ia perbuat. Sesaat, Ningki menanyakan siapa di balik dalang semua pembunuhan Jenderal Lin. Kita pun sesaat dibawa flashback ke masa lalu, yang ternyata Jenderal Lin telah dibunuh oleh Xiao Ho, bebenguk yang telah membunuh sanak keluarga milik Ningki.
sekaligus orang yang dicari oleh Ningki untuk membalaskan dendamnya. Namun di sini, Xuan Wei tidak mengatakan yang sejujurnya. Justru ia berkata kalau dalang dibalik semuanya ini merupakan ulah dari sang raja dan Li Bian. Dan setelah itu ia pun tewas di sana.真凶还未查到，这后面 Singkat cerita, Ningki datang ke ulang tahun Putri Liu. Di sana ia memberikan hadiah berupa ikan yang ia ambil di kolam kerajaan. Liu hanya tersenyum melihat tingkah Ningki. Namun anehnya, setelah memberikan hadiah itu, Ningki pun pergi dari sana karena ia merasa tak layak berada di sana. Awalnya, Liu sempat menahannya. Namun Ningki yang keras kepala tetap pergi dari sana dan membawa Sang bersamanya. 真是大胆啊！有你插嘴的份儿吗？ Singkatnya, di saat malam, para pasukan negara Tang sedang menyelidiki kasus kematian Xiao Wei yang sangat misterius. Mereka pun mengetahui kalau Xuan Wei merupakan seorang pengkhianat yang telah membunuh Jenderal Lin sebelumnya. Di sana mereka menemukan sebuah kain putih, yang dimana kain itu sama persis seperti baju yang dikenakan oleh siswa akademi saat ini. Maka dari itu, mereka akan menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Ningki kembali ke perpustakaan. Sebelumnya, ia sempat menulis sebuah surat mengenai mengapa ia harus masuk ke akademi dan kenapa ia harus menjadi lebih kuat saat ini. Dan surat tersebut ia masukkan ke dalam sebuah buku di sana. Lalu di saat ia mengambil buku itu, betapa terkejutnya ia, ternyata surat itu mendapat balasan dari seseorang, dan orang itu adalah Pipi. Kalau kalian lupa, Pipi merupakan murid dari seseorang, yaitu Junmo, yang dimana Ningki pernah bertemu dengan Junmo sebelumnya. Di sana Pipi memberikan ia semangat dan harus menjadi kuat, jangan pedulikan omongan orang lain, dan harus tetap percaya dengan diri sendiri. Hal tersebut membuat Ningki kembali bersemangat, meskipun ia tahu ia takkan bisa menjadi seorang cantrik atau penyihir. 神父大师都是书法大家，自然玄妙的地。树为物，我有永字八法禅寺副官。 Dan setelah itu ia pun kembali ke kelas. Di sana ia dihampiri oleh seorang siswa yang mengatakan kalau kelas mereka akan mengadakan sebuah pesta di klub malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh siswa saat ini telah berada di klub malam dan akan berpesta di sana. Lalu tak lama kemudian, Ningki datang ke sana. Siapa sangka, Ningki tiba-tiba disambut oleh para wanita penjaga klub malam itu. Dan ia menjadi idola di sana, karena sebelumnya Ningki pernah datang ke tempat itu bersama dengan Juyu. Semua wanita menari untuknya. Hal tersebut membuat Lukman merasa kesal dan iri, karena ia merupakan anak dari sang raja, tapi ia tidak disambut seperti itu. Sesaat, salah satu siswa di sana yang bernama Cheng juga kesal melihatnya, karena sedari awal ia memang tidak menyukai Ningki, karena ia menganggap Ningki orangnya angkuh dan sombong. Setelah puas berpesta semalaman dan mabuk-mabukan, Ningki diantar ke kamar penginapan dan ia pun tertidur dan tak sadarkan diri. Sedangkan Sang menunggu Ningki pulang di depan rumahnya tanpa ia tahu Ningki saat ini sedang berpesta dengan wanita cantik di klub malam.